Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Ibu Miftahur Rahmah SAG, alamat kantor MTSN 1 Kota Blitar, mengajar akidah akhlak kelas 7. Nomor HP, nomor WA yang bisa dihubungi 081136435549. Email miftah.rahmah@gmail.com. Pada materi bab 2, kita akan membahas mengenai sifat-sifat Allah. Perhatikan keagungan alam berikut ini. Betapa indahnya hutan yang ada di gambar ini. Ini adalah semuanya ciptaan Allah. Manusia tidak bisa membuat seperti ini, tidak bisa menciptakan seperti ini. Semuanya hanyalah Allah. Masya Allah. Nah, ini salah satu bukti keagungan Allah, tiada duanya, keindahannya, airnya, semuanya tidak bisa menciptakan seperti ini kecuali hanya Allah semata. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat Allah. Sifat wajib Allah, artinya sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Adapun macam-macam sifat wajib Allah, ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah, sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Yang termasuk sifat nafsiyah adalah wujud, sifat yang nafsiyah. Yang kedua, sifat salbiyah, sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Manusia tidak akan memiliki sifat tersebut. Hanya Allah semata yang mempunyai sifat salbiyah. Adapun yang termasuk sifat salbiyah adalah qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Yang ketiga adalah sifat ma'ani, yaitu sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Adapun yang termasuk sifat ma'ani adalah qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Adapun yang keempat adalah sifat maknawiyah, yaitu sifat-sifat yang berkaitan erat dengan sifat-sifat ma'ani. Adapun yang termasuk sifat maknawiyah adalah qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, dari 20 sifat-sifat Allah sudah terbagi menjadi 4 sifat yang masing-masing mempunyai kriteria sendiri-sendiri. Yang kedua, selain sifat wajib, ada sifat mustahil. Mustahil artinya tidak mungkin. Adapun sifat mustahil Allah artinya sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Tidak mungkin. Adapun sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah dari sifat nafsiyah adalah adam, atau kebalikannya sifat wujud, yaitu adam artinya tidak ada. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Kalau tidak ada, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi dan seisinya? Tidak mungkin. Pasti ada benda, pasti ada yang menciptakan. Ada dunia, pasti ada yang menciptakan. Yang kedua adalah sifat mustahil salbiyah, yaitu hudus, baru, fana, rusak, mumasalatul hawadisi, sama dengan makhluknya, ihtiyazu liwairihi, membutuhkan orang lain, ta'adud, berbilang. Semuanya ini tidak mungkin ada pada diri Allah. Gak mungkin Allah itu baru, rusak apalagi, sama dengan makhluknya, gak mungkin. Membutuhkan orang lain
tidak mungkin. Berbilang tidak mungkin. Allah itu satu, Allah itu esa. Yang ketiga, sifat mustahil yang ketiga adalah sifat mustahil ma'ani. Yang pertama ajzun, lemah, nggak mungkin. Karohah, terpaksa. Jahlun, bodoh. Mautun, mati. Sami'un, tuli. Umyun, buta. Bukmun, bisu. Tidak mungkin Allah mempunyai sifat-sifat seperti ini. Kalau Allah lemah, bagaimana dengan ciptaannya? Pasti tidak akan terjadi. Kalau Allah bodoh, tidak mungkin. Allah mati apalagi? Namanya Tuhan kok mati? Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Tuli, tidak mungkin. Allah pasti mendengar doa-doa kita, mendengar apa yang kita inginkan. Buta, apalagi bisu, apalagi. Tidak mungkin Allah itu bisu. Kalau patung dianggap Allah, patung itu bisu, nggak bisa apa-apa. Buta, tuli, berarti sangat keliru. Sifat mustahil yang keempat adalah sifat maknawiyah. Mustahil maknawiyah, kebalikannya dari sifat maknawiyah. Ajizan, yang lemah. Makrohah, yang terpaksa. Jahilan, yang bodoh. Majitan, yang mati. Asomu, yang tuli. A'ma, yang buta. Abekam, yang bisu. Sangat tidak mungkin, mustahil Allah mempunyai sifat-sifat ini. Yang ketiga adalah sifat jaiz Allah, yaitu sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Allah yang mutlak. Mau berbuat apa terserah, mau tidak berbuat terserah. Itulah sifat Allah, sifat jaiz Allah. Adapun sifat jaiz Allah adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuat, terserah Allah. Adapun ada dua sifat jaiz Allah. Pertama, kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Mau membuat sesuatu terserah, mau tidak membuat terserah. Itulah sifat jaiz Allah. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Adapun sifat jaiz yang kedua, kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Makhluk tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Yang mengatur hanyalah Allah. Adapun kebebasan Allah mengatur sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan. Sesungguhnya Engkaulah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, terserah Allah. Kita mau dihinakan oleh Allah, semuanya terserah Allah. Nah, apa tugas manusia? Manusia tugasnya adalah ikhtiar.
Ikhtiar itu artinya berusaha. Berusaha semampu kita. Sedangkan hasilnya semuanya terserah dari Allah. Adapun ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah, baik sifat wajib, mustahil maupun sifat jaiz. Pertama, percaya dan yakin akan adanya Allah serta menjauhkan diri dari paham-paham anti Tuhan atau meniadakan Tuhan. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta alam dan segala isinya adalah Maha Azali, yaitu sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun selain diri dia sendiri. Meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, rusak, mati, dan musnah, kecuali zat Allah yang kekal tidak mengalami perubahan. Percaya bahwa Allah sebagai Maha Pencipta pasti berbeda dengan semua makhluk yang diciptakannya. 5. Senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah. Tidak berbuat kemusyrikan atau menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Demikian materi ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel berikutnya.